Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tutorial selanjutnya, ini adalah video tutorial untuk memberikan kepada mahasiswa tugas atau assignment. Caranya seperti biasa, jika Bapak Ibu baru masuk, login, kemudian ke action menu, jangan lupa turn editingnya ini tadi, kalau kita baru masuk biasanya off, kemudian kita on kan, agar kita bisa mengedit halaman kita atau kelas kita. Baik, setelah turn editing on, kembali add an activity or resource. Ini kemarin resource mata pelajaran yang Bapak Ibu kasih ke mahasiswa. Kemudian jika ingin memberikan tugas, ini add an activity or resource. Kemudian di sini activities ada assignment. Bisa Bapak Ibu klik di assignment-nya, bisa diklik 2 kali atau klik assignment kemudian add. Ada 2 pilihan, bisa diklik 2 kali, nanti otomatis kita bisa masuk ke assignment-nya. Baik, untuk pelajaran ayat tadi sini, saya ingin memberikan judul tugas untuk resume. Kemudian di deskripsinya ini Bapak Ibu resume pertemuan pertama ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa deskripsinya bisa dengan tulisan, atau Bapak Ibu ingin merekam suara, atau Bapak Ibu ingin merekam video, bisa di sini, atau memberikan gambar. Nah, di sini juga jika ingin ditampilkan sama, atau di sini jika ingin memberikan file, misalnya Bapak Ibu ada satu file bacaan agar anak-anak telaah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini, atau di sini atau ada video bisa dimasukkan di sini. Misal ada soal cerita atau ada soal, misalnya ada hadis, Bapak Ibu anak-anak disuruh mensyarahkan. Nah, di sini bisa, atau menjelaskan soal cerita di matematika dan sebagainya. Dimasukkan file, atau di statistik di situ ada angka-angka, anak-anak disuruh mengolah, bisa dimasukkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya availability adalah ini allow submission form. Jadi anak-anak diizinkan, mahasiswa diizinkan untuk mengumpulkan tugas pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini ada due date. Nah, di sini allow submission dari tanggal berapa. Jadi sebelum tanggal itu anak-anak tidak bisa mengumpulkan tugas. Di sini bisa di enable atau di disable atau di enable. Nah, kemudian due date ini adalah batas waktu pengumpulan. Cut off date ini jika ingin diterapkan, jadi setelah ini setelah tanggal ini tidak ada toleransi. Jadi misal di due date saja nanti bisa masuk, tapi dia di situ ada keterangannya terlambat. Tapi kalau sudah cut off date, itu tidak ada sama sekali toleransi untuk mengumpulkan anak-anaknya, untuk mengumpulkan tugas. Kemudian remind me to grade. Nah, ini jadi untuk pengingat bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu dosen untuk menilai. Penilaiannya di tanggal 3 nanti diingatkan, dan notification di dashboard di awal, nanti di situ diingatkan. Nah, deskripsinya mau ditampilkan atau tidak, Bapak Ibu bisa memilih. Kemudian selanjutnya submission type adalah tipe bagaimana anak-anak itu mengumpulkan. Jadi ada 2 tipe di sini, bisa online text dan file submission. Kalau online text atau dua-duanya Bapak Ibu bisa pilih. Kalau online text itu langsung worksheet-nya langsung di online, langsung langsung di online, langsung di layar anak-anak. Jadi langsung dia mengetik. Kalau file submission ini mereka mengirimkan file-file, bisa berbagai bentuk, nanti kita ke bawah. Nah, kalau online text ini bisa dipilih, mereka kita enablekan ya. Mereka ada berapa, harus 200 kata, 200 word, nah itu. Atau jika ingin file submission, tadi saya bilang mengumpulkan lewat file mereka bebas untuk di Word segala macam, atau PPT dan sebagainya. Kemudian ini di sini berapa file yang maksimum yang bisa di-upload oleh anak-anak juga bisa diatur. Kemudian ukuran, kemudian nah ini di sini accepted file type. Di sini bisa
para dosen memilih atau mau semuanya bisa, atau hanya audio saja, dokumen atau HTML, dokumen file, spreadsheet, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih. Jika tidak, otomatis defaultnya ke all file type. Oke, selanjutnya feedback tipe. Nah, ini di sini feedback tipe adalah kalau di comment inline, dosen bisa memberikan komen ketika anak-anak mengerjakan di worksheet-nya, langsung diberikan komen. Kemudian submission setting. Nah, ini setting untuk pengumpulannya. Require student to click the submit button. Jadi ketika mahasiswa ingin mengumpulkan, dia ada notification. Nah, ini Bapak Ibu yes-kan, atau jika ingin tidak juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk memperjelas bahwasanya benar-benar anak itu mengumpulkan. Kemudian ini juga require that student accept the submission statement, juga sama. Nah, kemudian attempt reopened. Nah, yang sudah dikumpulkan itu bisa dibuka lagi tidak oleh mahasiswanya. Di sini bisa, kalau never berarti tidak bisa. Dia tidak bisa merevisi apa yang sudah dikumpulkan. Kalau manually berarti bisa, automatically until pass. Nah, di sini misalnya manually, nah ini berapa kali, ada 1 sampai 30 kali. Ini agaknya menyulitkan ya. Jika nanti kita sudah mengoreksi yang pertama, tahu-tahu merekanya mengumpulkan kembali, kita kan tidak tahu. Lebih baik never. Nah, kemudian group submission setting, ini jika ada tugas-tugas kelompok, ya Bapak Ibu dosen memberikan 5 orang tugas kelompok, di sini untuk submission settingnya. Kemudian notification ini nanti Bapak dan Ibu mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan jika anak itu sudah mengumpulkan. Bapak Ibu kalau tidak ingin dapat no, kalau ingin dapat yes. Kemudian ini juga apabila mereka ada yang mengumpulkan telat, Bapak Ibu menerima notifikasinya. Boleh di no atau yes kan. Kemudian default setting for notify student. Ya, jadi anak-anak apakah dapat notifikasi juga atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah grade. Grade-nya adalah penilaian. Bagaimana penilaiannya? Di sini ada 3, non, tidak ada penilaian, kemudian scale, skala, kemudian poin. Kalau poin, Bapak dan Ibu bisa menuliskan angka. Nah, di sini ada maksimum grade-nya berapa, misal 10, 100, 1000, sejuta, dan sebagainya. Kalau skala juga Bapak Ibu bisa, di sini mau pakai skala apa. Kalau di sini saya coba dengan poin saja, maksimum grade-nya 100. Nah, bagaimana grading method atau metode penilaiannya? Di sini ada simple direct, kemudian ada marking guide, ada guide-nya, ada pemberitahuannya, kemudian ada rubrik. Rubrik itu jika nilai 5, jika 5 itu kenapa, kayak gitu. Nah, saya di sini pakai simple direct grading. Kemudian kategorinya saya tidak ada kategori karena saya tidak pakai marking rubrik. Kalau pakai rubrik di sini, kalau pakai marking grade atau rubrik biasanya ada di sini. Nah, di sini saya simple direct grading, kemudian grade to pass adalah berapa nilai minimum anak itu harus dapat. Misalnya saya di sini kasih 65, jadi di bawah itu tidak pas dia di mata kuliah saya. Kemudian blind marking ini ketika Bapak dan Ibu menilai tapi tidak tahu siapa yang dinilai, maka penilaiannya akan subjektif ya. Kemudian use marking workflow. Nah, ini jika Bapak dan Ibu punya tim teaching, misalnya ini jika nanti terlihat workflow-nya, kemudian di sini allocation. Nah, di sini yang kalau Bapak Ibu punya tim teaching misalnya berdua, nanti berapa persen, 20% atau 30%. Atau ketika satu tugas nanti bisa dinilai oleh 2 orang. Di sini saya no, di sini saya juga no. Kemudian common module setting ini sama seperti di awal, available-nya seperti apa, mau di hide atau ditunjukkan kepada student. Kemudian di sini kalau hide, siapa yang di hide. Kemudian di sini grup, kalau mau membuat grupnya seperti apa. Kayak saya tidak ada grup, semuanya saya bagi. Kemudian restrict access sama seperti ketika memberikan mata kuliah. Di sini pembatasannya sama. Kalau di sini kalau tadi yang pertama date, grade, user profile, dan restriction set. Nah, di sini ada tambahan activity completion.
Maksudnya apa? Jadi di sini student must match the following. Jadi mahasiswa harus mengerjakan apa dulu? Harus EPTA tadinya dibaca, harus semuanya nih dicentang di mahasiswa. Yang ini harus dicentang. Kalau jika salah satu ada yang belum dicentang, ini kita ke menu mahasiswa. Ini kalau ada yang belum dicentang, berarti anak tadi tidak bisa mengikuti tugasnya. Gitu. Ini lebih baik akses retentionnya juga diaktifkan. Jadi mereka kalau sudah baca semua baru bisa mengerjakan tugas. Kalau belum, tugas tadi tidak akan bisa dikerjakan. Di sini saya harus ayat tadi 1 misalnya dia sudah membaca, kemudian di sini kemudian activity completion. Nah, ini juga activity completion sama seperti ketika memberikan resource. Nah, di sini ada 3. Ini sama seperti ini. Nah, jika mereka mengerjakan, mereka membuka, mengerjakan, mengumpulkan, nah maka di sini akan berubah. Nah, kita bisa rubah ini 3. Kalau ini tidak ada indikasinya, kita tidak tahu, mahasiswa juga tidak tahu apakah sudah atau belum. Kemudian di sini manual, dia bisa mencetang sendiri. Nah, kita sarankan untuk yang ketiga, karena agar mahasiswa tahu jika sudah mengerjakan atau belum. Nah, ini student. Nah, kalau ini require view-nya, student must view this activity to complete it. Jadi harus melihat. Kemudian ini student must receive a grade to complete this activity. Jadi ketika sudah dinilai baru dia centang. Nah, kalau ini saya prefer tidak, karena yang penting mereka mengerjakan. Nanti kalau untuk penilaian dari dosen, kemudian student must submit to this activity to complete it. Nah, harus sampai submit, jangan hanya melihat saja. Ini sampai kapan? Ini boleh di-enable atau di-disable. Ini berarti untuk batas waktunya. Kemudian teks sama seperti sebelumnya. Ini kompetensi juga sama. Bisa di sini teks misalnya resume. Nah, otomatis kalau anak mencari resume langsung ke sini. Kemudian save. Jangan lupa setelah ini semua diisi, kita save and return to courses. Nah, ini tampilan. Di sini ada tugas. Nih tugas resume week pertama. Ini restricted, not available unless the activity attached is marked completed. Jadi saya batasi. Jadi yang cuman yang activity attached-nya sudah bisa mengisi assignment tersebut. Kita ke mahasiswanya. Jadi di mahasiswa mereka sudah dapat di sini resume. Jadi harus tadi sudah harus mark. Kalau dia belum mark, dia tidak akan bisa. Nah, kan sudah saya mark, baru dia bisa mengerjakan resume week 1. Tadi dia belum di mark, belum bisa. Nah, kemudian resume week 1 saya klik. Nah, ini note time. Kemudian misalnya mahasiswa menambahkan add submission. Mahasiswa juga sama, dia bisa mendrag atau mengcopy. Ini coba misalnya dia mengerjakan. Saya masukkan saya sebagai contoh, ini kerjaannya. Mahasiswa, ini tugasnya, kemudian di save change sama mahasiswa. Nah, kemudian, dia harus submit assignment. Jika belum, tidak. Nah, submit assignment. Nah, di sini kan draft, baru draft. This is my own work, except segala macam. Nah, ini dia harus conteng, kemudian continue. Nah, jika sudah, kembali ke depan, maka tugas mahasiswa tersebut sudah selesai. Baik, berikut video tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.